makhluk penghuni bumi sebelum Adam menurut Al-Quran. Bumi, tempat kita tinggal dan berpijak, usianya sudah miliaran tahun. Sebelum nantinya ditinggali manusia pertama, yakni Adam. Menurut ahli tafsir, bumi sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Dan seperti kita ketahui, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah dicipta dengan lengkap di surga. Kemudian mereka, Adam Hawa, dihantarkan ke bumi setelah memakan buah terlarang. Selanjutnya berketurunan dan mengisi populasi bumi dan memulai sejarah manusia. Menurut ahli tafsir, pada saat itu bumi berumur 8.000 tahun. Keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirunasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirunasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Unggas Tabirunasar memakan biji-bijian tersebut. Pada awalnya sehari satu biji, namun setelah semakin berkurang, maka dimakannya satu biji sebulan. Waktu berlalu dan biji sawi semakin berkurang. Akibat dari takutnya akan kematian, unggas Tabirunasar memakan satu biji dalam setahun. Singkatnya, biji-biji sawi akhirnya habis. Tabirunasar pun kemudian mati. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain berupa 70 orang laki-laki untuk menghuni bumi. Dalam prosesnya, tidak semua laki-laki diciptakan bersamaan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu persatu. Apabila seorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun masa sekarang. Setelah 70 laki-laki telah meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin. Allah menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang memiliki kaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semuanya. Penghuni berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang keluar dari dalam neraka. Binatang itu beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sayap yang
terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya ia beribadah, kemudian naik ke tiap-tiap lapisan langit dengan peribadatan 1000 tahun, hingga akhirnya sampai di lapisan ketujuh. Sementara itu di bumi sudah ada penghuni lainnya, yaitu dari bangsa jin yang bernama Jana. 7000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Menurut ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mendiami bumi yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Jana. Sebagai gantinya adalah yang bernama Banu Naljana. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat lain, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7000 tahun lamanya dalam beribadah, hingga pada satu waktu Azazil mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, 7000 tahun hamba-Mu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan oleh-Mu, hamba-Mu ini mohon hendak turun ke bawah langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau, tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Kemudian setelah dirasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5, ia pun memohon lagi untuk diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan, ya Tuhanku, hamba-Mu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hamba-Mu hendak beribadah kepadamu di muka bumi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringinya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Banu Naljana dimatikan karena banyak berbuat kerusakan setelah 8000 tahun lamanya beribadah. Iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah, dan mohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Firman-Nya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran surat 2 ayat 30. Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka disebabkan dengkinya. Mereka, para malaikat, bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat perusakan
padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui,